Kesulitannya itu saat kita pertama ini Pak, kadang kan kita waktu awal-awal melihat anak berkebutuhan khusus itu karena kasihan ya Pak ya. Iya, nah benar, itu setelah dibangkitkan mereka mempunyai satu semangat. Betul Pak. Memberi satu semangat ya, semangat untuk bisa mereka memiliki potensi juga sama dengan yang lainnya, anak lainnya. Karena yang lainnya. Kita percaya Pak, di balik kekurangannya mereka pasti mereka punya kelebihan. Harusnya umur 2 tahun itu sudah bisa bicara Pak, iya 1,5 itu udah babling-babling, sedangkan ini sampai usia 3-4 tahun itu belum bisa bicara sama sekali. Biasanya orang tua itu kan gini, wis jarno lah kok iso ngomong dhewe. Iya itu Pak. Padahal nggak seperti itu. Padahal nggak seperti itu. Mereka yang tidak bisa ngomong di usia seharusnya itu butuh stimulasi Pak. Pembelajaran stimulasi untuk membantu dia merangsang biar dia bisa bicara. Ayo rek jagongan karo caci iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu nang jagongan Surabaya, jagongan karo cacak arek Surabaya. Sekarang kita akan jagongan dengan pemudi pelopor dan mereka juara 2 tingkat nasional. Mereka ini adalah anak Surabaya yang bergerak di bidang pendidikan. Tentunya lebih jauhnya nanti kita akan ngobrol, kita akan banyak bertanya apa yang dilakukan pada saat mereka menjadi juara 2 pemuda-pemudi pelopor di tingkat nasional. Namanya adalah Nimas Prameswari. Panggilannya Nimas ya? Iya benar Bapak. Nimas gimana? Sebelum mengikuti lomba pemudi pelopor, betul ya? Iya betul, pelopor, ya? Pemuda pelopor. Pemuda pelopor. Oh nggak ada pemudinya? Oh berarti laki dong kalau pemuda? Iya. Judulnya pemuda pelopor Bapak. Oh gitu ya? Iya. Kirain pemuda-pemudi. Kalau pemuda berarti kan konotasinya laki. Iya laki-laki ya Pak ya. Laki-laki. Harusnya direvisi tuh pemuda-pemudi pelopor. Iya, kalau pemudanya nanti yang ikut cuma laki-laki semua. Ini yang ikutan laki perempuan. Oke lah, kita nggak akan mempermasalahkan itu, tapi yang jelas Nimas ini sebelum ikut di pemuda pelopor tingkat nasional, sehari-harinya dulunya itu bergerak di bidang apa sih? Ya, jadi memang dasar saya bergerak sebagai guru, Pak. Guru di SLB Widyatama. Ngajar berarti? Ngajar, Pak, kalau pagi. Di Widyatama? Iya, di SLB Widyatama. SLB? SLB. Oh, sekolah luar biasa. Terus kalau siang sampai malam, saya mengajar sebagai tentor di Lembaga Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus Akasa Center. ABK? Iya, untuk anak berkebutuhan khusus juga. Semenjak ngajar di SLB itu mulai tahun berapa? Saya di SLB tahun 2019 akhir. Setelah lulus kuliah saya langsung bekerja di SLB. Dulu waktu kuliah memang belajar tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu? Iya betul Bapak. Jadi saya waktu kuliah ngambil jurusan pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa? Iya di UNESA. Begitu. Jadi memang basicnya mempelajari tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa kok ambil jurusan anak berkebutuhan khusus atau SLBK ya? Iya SLB. Yang mana sebenarnya kalau anak-anak pada umumnya kan ambilnya jurusan teknik gitu, jurusan ekonomi, jurusan hukum. Tapi kan ini ada kebutuhan khususnya. Kenapa kok mempunyai tujuan ambil sekolah jurusan itu? Iya. Jadi begini Pak, memang mama saya kan seorang guru. Iya, beliau guru biasa ya? Guru biasa, tapi beliau bilang ke anaknya suruh jadi guru. Cuman karena saya sebenarnya tidak ada basic jadi guru, tapi karena mengikuti keinginan beliau, saya mencoba menjadi guru. Dan ternyata itu passion saya, begitu Pak. Dan cocok. Dan lagi saya tidak mau menjadi guru biasa, karena saya memang memiliki 2 orang adik Pak. Notabene mereka anak berkebutuhan khusus. Saat ini sudah meninggal. Yang keduanya. Jadi yang pertama itu anak kedua. Setelah kamu? Setelah saya, betul.
Anak kedua itu dia lahir hidupnya sampai 6 tahun setengah. Selama hidup sampai meninggal itu dia tidak bisa ngapa-ngapain, Pak. Jadi memang terlentang di kasur terus. Oh gitu ya? Iya. Jadi belum sempat untuk bisa melakukan aktivitas? Tidak bisa sama sekali, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa beraktivitas sama sekali. Lalu meninggal ada adik saya yang nomor 3 perempuan. Gitu. Itu normal, yang perempuan normal semua, yang keempat ini laki-laki, dia juga berkebutuhan khusus. Sampai sekarang? Itu lahir hanya 13 hari Pak, terus meninggal. Oh cuma 13 hari? Iya. Kasusnya beda, kalau yang anak keempat ini dia Down syndrome. Jadi kelebihan kromosom. Down syndrome namanya? Iya, Down syndrome. Kalau misalkan hidup yang mukanya 1000 wajah itu Bapak. Oh gitu. Iya, yang kembar-kembar itu, ya itu Down syndrome. Itu Pak. Down syndrome. Iya, betul. Makanya punya inisiatif terus melakukan dan memilih jurusan yang kira-kira menjadi keluar biasaan itu tadi. Iya, ya, itu betul tadi, sekali ya. Bapak. Jadi bisa membantu anak-anak yang ABK. Iya. Saya juga punya ini sih Pak, janji ke adik saya yang nomor 2. Yang nomor 2 itu? Iya, yang 6 tahun setengah. Oh, yang 6 yang 6 tahun setengah. Karena dulu kan saya masih usia SD ya Pak ya. SD ya? SD, terus saya kan sering lihat teman-teman itu bisa main sama saudaranya. Iya. Sedangkan saya nggak bisa bermain dengan saudara saya. Tapi meskipun saya tahu dia tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tapi saya sering gendong, saya ajak nonton TV, di depan TV, saya ajak bicara. Dek itu loh dek, ada ini ini gitu. Dan itu waktu meninggal, saya bilang gini, kalau emang namanya kan Lois Pak. Lois. Kalau memang Lois udah nggak kuat, nggak apa-apa. Nanti Mbak Dimas akan menyayangi dan mencintai anak-anak berkebutuhan khusus lainnya yang masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Jadi itu salah satu mimpi janji saya ke adik gitu. Oh nggak bisa melihat ya, kenapa ya? Memang kelainannya gitu Pak, gitu iya. Ada kena tukso rubella, toksoplasma. Kelebihan? Kalau itu ada virus Pak. Oh virus ya? Iya, jadi kedua orang tua saya tidak bisa memiliki anak laki-laki. Jika memiliki laki-laki pasti gitu, ada kelainan. Kelainannya. Oh, gitu iya. Ya. Sekarang tinggal berdua dengan adik saya yang perempuan. Yang nomor 4. Nomor 3, nomor Pak. 3 ini ya? Iya. Oh, yang nomor 3 perempuan juga ya? Perempuan, pernah kan Pak Ji juga di sini. Siapa? Gita, Pak. Oh, Gita itu? Iya, oh, itu adiknya Gita itu adik saya, Pak. Malah, yang jadi Orpres, ketua Orpres. Oh, itu adiknya ya? Iya. Oh, baru tahu. Iya. Dulu kita sih pernah ngomong bahwa kakaknya punya apa itu? Sekolah lembaga itu. Oh, baru paham. Iya, baru Bapak. tahu kita ya. Iya. Selama dalam pembelajaran pada saat kuliah di UNESA, ada kesulitan enggak ya? Kesulitannya itu saat kita pertama ini Pak, kadang kan kita waktu awal-awal melihat anak berkebutuhan khusus itu karena kasihan ya Pak ya. Iya, nah benar. itu Pak kesulitannya di situ. Jadi bagaimana kita melihat mereka itu bukan karena dikasihani, tapi dibantu. Ayo kita bantu mereka, kita cari potensi mereka, bakat mereka, kita kembangkan bersama-sama. Oh iya. Gitu Pak. Oh itu ya, untuk supaya mereka juga setelah dibangkitkan mereka mempunyai satu semangat. Betul Pak. Memberi satu semangat ya, semangat untuk bisa mereka memiliki potensi juga sama dengan yang anak lainnya. Karena kita percaya Pak, di balik kekurangannya mereka pasti mereka punya kelebihan. Biasanya kelebihannya apa ya Nana itu ya? Banyak Pak. Kelebihannya ada yang di bidang seni, jadi ada yang bisa menari juga, ada yang pintar menggambar, kayak begitu Pak. Terus ada yang kemandiriannya pun dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa nilai sesuatu kelebihan bagi mereka. Tapi biasanya orang tua itu kalau punya anak yang berkebutuhan khusus, kadang-kadang kan ya malu ya mereka untuk mau menampilkan, atau mungkin kalau memang benar-benar orang tuanya sadar betul, atau mungkin kemungkinan anaknya yang juga punya kemampuan mungkin lain lagi. Tapi kalau yang
tambah didelik kan ya harusnya tambah kasihan ya. Iya Pak, itu Pak. Makanya kita di Kecamatan Karangpilang kita trekking Pak. Jadi kita mencari, mengidentifikasi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah situ. Biar, karena kalau disembunyikan malah kan mereka tidak bisa mendapatkan apa sesuai kebutuhannya. Iya. Kayak begitu. Jadi kita memang mencari, dan syukurnya selama ini adanya Akasa Center di lingkungan kami itu membuat orang tua semakin tergerak juga untuk memberikan layanan intervensi ke anak-anak. Karena di lapangan itu sangat banyak sekali anak dengan usia 3 tahun, 4 tahun itu belum bisa bicara. Komunikasinya masih sangat terhambat. Harusnya anak bisa bicara umur berapa? Harusnya umur 2 tahun itu sudah bisa bicara Pak. Iya, 1,5 itu udah babling-babling. Sedangkan ini sampai usia 3-4 tahun itu belum bisa bicara sama sekali. Biasanya orang tua itu kan ngene, wis jarno lah kok iso ngomong dhewe. Iya, itu Pak. Padahal nggak seperti itu. Padahal nggak seperti itu. Mereka yang tidak bisa ngomong di usia seharusnya itu butuh stimulasi Pak. Pembelajaran stimulasi untuk membantu dia merangsang biar dia bisa bicara. Anak berkebutuhan khusus atau ABK itu dibagi menjadi berapa golongan? Banyak Pak. Cuman kita kan di masyarakat yang tahu cuman mungkin tunanetra, yang tunawicara, tunarungu kayak begitu Pak. Padahal banyak sekali, ada seperti kayak autis, ADHD, habis itu ada juga slow learner, terus ada disleksia atau kesulitan belajar kayak gitu Pak. Ada diskalkulia, disgrafia, dan banyak sekali macamnya. Lah yang di tempat kamu apa itu namanya? Akasa Center. Akasa Center itu apa menangani masalah yang gimana? Kalau di Akasa ini kita kebanyakan speech delay, ADHD, dan autis. Oh itu ya? Iya Pak. Jadi kalau autis mereka yang mempunyai gangguan di perilaku yang terlalu over ya? Iya, perilakunya dia ada 2 juga sih Pak autis. Ada yang hiper sama ada yang hipo. Hipo itu gimana? Hipo itu dia yang diam sekali. Oh, diam sekali. Iya, Pak. Kalau hiper yang luar biasa. Kalau hiper yang gelitis muter-muter gitu. Terus juga ada lagi Pak, dibagi autis tuh ada yang nonverbal sama verbal. Jadi kalau yang nonverbal itu mereka tidak bisa bicara. Tidak mampu mengungkapkan kata. Kalau yang verbal dia masih bisa bicara. Terus lagi ADD tadi? Kalau ADHD itu gangguan pemusatan perhatian Pak, sama fokus. Dia nggak konsentrasi? Tidak konsentrasi, pelupa, kayak begitu. Terus suka tergesa-gesa, jadi ketika dia tidak bisa santai, tidak bisa pelan-pelan gitu, nggak bisa. Inginnya cepet. Gitu. Terus satunya lagi? Satunya speech delay. Apa itu? Itu terlambat bicara yang seperti saya katakan sebelumnya tadi. Ya. Dari ketiga ini, yang paling sulit untuk bisa dipulihkan atau bisa untuk melakukan suatu pembelajaran yang pembelajaran yang seirama dengan yang lainnya, itu yang mana yang paling sulit ya? Kalau dikatakan paling sulit, paling gampang itu nggak ada Pak. Nggak ada ya? Karena spesialnya anak berkebutuhan khusus itu di sini. Mereka satu individu anak memiliki pribadi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu pula memiliki kekurangan yang berbeda-beda juga. Jadi bedanya pendidikan khusus dengan biasa itu, kita pembelajarannya memakai PPI Pak. Apa PPI? Program pembelajaran individual. Jadi meskipun di kelas ada 5 anak misalnya Pak isinya, itu PPI-nya beda-beda. Cara menanganinya beda-beda, pelajarannya beda-beda begitu. Gitu, ya. Jadi tidak bisa disamakan satu kelas langsung isi 5 dengan mata pelajaran yang sama, terus tema yang sama, tidak bisa. Iya. Jadi harus gantian satu-satu ya? Iya Pak, memang. Harus gantian satu-satu. Gurunya ada berapa di Akasa Center? Kalau di Akasa ada 12 Pak. Oh banyak ya? Iya, kebetulan gurunya di Akasa Center adalah muda-mudi juga Pak. Terus muridnya? Muridnya sekitar kurang lebih 50-an. 50-an? Iya. Ini kan banyak orang-orang mungkin yang tanya, yang lagi nonton YouTube ini ya toh, supaya mereka tahu bila ada anak
saudara atau tetangganya yang berkebutuhan khusus, mungkin mereka tidak mampu karena ketidakmampuannya ini ingin misalkan mau bergabung di salah satu pembelajaran yang tadi dikatakan, itu bayar gak ya? Nah itu Pak, kalau untuk khusus warga yang MBR dimanapun berada di Surabaya itu dan sekitarnya, itu kita bukan gratis Pak sistemnya. Kita bisa membayar sukarela. Jadi kita punya kotak ungu, itu kita siapkan di depan. Jadi ketika anak masuk, biasanya orang tua memasukkan juga donasi sukarelanya. Kenapa kita tidak memberikan gratis? Karena kita juga ingin melihat tanggung jawab orang tua anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kan kalau orang sini ya Pak ya, kalau sudah gratis kan sukanya sendiri, iya, sakarepnya sendiri, tidak ada tanggung jawab yang lebih begitu. Jadi kita juga ingin mengajarkan tanggung jawab itu kepada orang tua. Jadi tidak hanya semerta-merta dia hanya datang sesuka hatinya, kapan mau datang, tiba-tiba gurunya udah siap, tidak datang kayak gitu. Kalau bagi yang mampu bayarnya berapa? Kalau bagi yang mampu kita di standarnya Pak. Standar nominalnya sekitar 100 gituan per jam. Per jam. Oh, itu hitungannya per jam ya? Iya, per jam. Sekolahnya per jam ya? Iya, per sesi Pak. Maksimal berapa jam pembelajaran anak ABK? 1 jam Pak. Tapi bergantung kebutuhannya. Kalau misalkan memang dia datang dengan kreki, dengan tantrum, itu kita bisa 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam. Gimana kreki tantrumnya? Jadi ada kan Pak, anak datang itu udah nangis-nangis, udah nggak mau, udah nyakar-nyakar gurunya kayak gitu. Karena moodnya dia tidak baik. Karena juga banyak pengaruhnya sih Pak, mungkin dia habis makan kayak ciki-cikian kayak gitu. Pengaruh itu? Pengaruh Pak, makanan. Jadi anak-anak seperti itu dietnya harus ketat. Jadi nggak boleh makanan yang... Tidak boleh makanan sembarang. Jadi kayak misalkan coklat gitu nggak boleh. Manis-manis nggak boleh. Kalau misalnya makan, efeknya? Iya itu tadi, tantrum itu Pak, muter, ngamuk, iya nggak mau belajar. Oh, pengaruh makanan ya? Pengaruhnya juga dari situ. Baru tahu juga. Iya. Pembelajarannya kan ada 13 guru ya? 12 Pak. Ada 12 guru menangani 50 anak. Iya, sekitar segitu. Berarti bergantian. Bergantian jamnya, ada sesinya sendiri-sendiri terjadwal. Iya. Tapi ada kelas-kelasan. Di sini kita nggak sesuai kelas sih Pak. Jadi memang sesuai kebutuhannya. Jadi misalkan si A ambil terapi hari Senin, Selasa, Rabu, sesi jam 4 sampai jam 5 kayak begitu. Istilahnya terapi ya? Istilahnya intervensi. Cuman kan kadang masyarakat itu menganggapnya terapi karena lebih gampang dicerna seperti itu Pak. Intervensi anak berkebutuhan khusus. Iya, sebelum intervensi atau terapi itu tadi kita lakukan identifikasi dulu Pak, langkah awal. Ini anak usia dini yang di situ berarti? Enggak? Macam-macam Pak, kita ada mulai yang usia 2 tahun sampai paling tua itu ada Mbak Karin usia 43. 43? Iya. Baru masuk? Enggak, udah lama Pak. Berapa tahun udah? Udah 3 tahunan mungkin, segituan. 3 tahun? Iya, dia kelas vokasional Pak. Vokasional. Awal masuknya dulu seperti apa contohnya? Itu dulu murid dari SLB. Iya. Terus dia kan punya kekurangan? Dia memiliki kekurangan. Dia tunagrahita. IQ rendah. IQ-nya rendah. Iya, IQ-nya rendah. Jadi di situ kita ajarkan untuk membuat masker. Kebetulan ibunya penjahit. Jadi kita menjahitkan maskernya di ibunya Mbak Karin. Mbak Karin dan Rifki itu yang bagian membuat pola. Buat pola terus nanti jadi masker, kita jual. Jadi di Akasa itu ada program vokasional Pak, di mana kita mengajarkan anak-anak untuk melatih kemandiriannya. Jadi kita membuat tas hasil streaming gitu, terus ada masker, ada 2, dan itu nanti kita jual, kita pasarkan untuk membantu kemandirian mereka. Dari mulai masuk yang 40 tahun tadi si Karin ini, terus 3 tahun ada intervensi dari Akasa. Perkembangannya cukup bagus. Iya, dia dulu kan sebelumnya itu marah-marah Pak, suka. Ngamuan loh. Suka marah. Kalau tidak ada kegiatan suka marah. Di rumah marah ke mamanya. Kalau di Akasa sama gurunya? Iya. Ngamuk? Iya. Suka bosen Pak. Oh, suka bosen. Suka bosen, suka marah-marah kayak gitu. Gara-gara makanan kayak gitu.
Enggak, kalau Mbak Karin kasusnya kan beda, dia tunagrahita Pak. Jadi dia mungkin nggak tahu dia harus melakukan apa. Kesel ya? Jadi dia capek, karena kan di rumah juga hanya mungkin kegiatannya hanya menonton TV kayak begitu. Tapi setelah dapat bimbingan dari SLB, dari Akasa, bisa melakukan kegiatan kayak pola masker, bantu mamanya, kayak gitu. Kalau yang lainnya, misalnya yang autis segala macam, kalau misalkan ya sudah setahun atau 2 tahun ke situ, terus ada sekolahnya lagi? Ada Pak. Jadi di tempat kami itu kan untuk lembaga layanan seperti les ya Pak ya, kalau pada umumnya itu. Jadi mereka paginya biasanya sekolah. Entah itu sekolahnya di SLB, inklusi atau reguler. Dan ini ada yang salah satu murid kami, dia intervensi di tempat kami mulai SMP. SMP sekarang dia udah kuliah semester 1. Dia termasuk golongan? Dia termasuk golongan ADHD. Oh, ADHD yang terlambat itu ya? Iya, apa yang pemusatan perhatian itu tadi, yang suka lupa, tergesa-gesa, kayak gitu. Sampai sekarang setelah kuliah terus ada intervensi dari Akasa gimana? Iya, dia sekarang bisa mandiri Pak, jadi bisa nyetir mobil, bisa nyetir motor. Udah fokus berarti kalau udah misalnya? Fokus Pak, emosinya udah bisa terkendali, betul. Jadi udah bisa lepas dari orang tuanya, udah mandiri, udah termasuk anak berkebutuhan khusus yang mandiri. Oh gitu ya? Iya. Sebelum kita membahas yang lainnya, kita break dulu, nanti kita akan lanjut pembahasan anak-anak berkebutuhan khusus. Wah, hujan-hujan gini biasa nih kita bisa nyamil ya. Ini ada lumpia dari Monsari, ya Nomsari, lumpia dari Nomsari, produk UMKM Surabaya. Kita akan coba ya, ini ada bumbunya, ya, kita coba aja. Ada lomboke. Pas ini rebung ya. Lumpia rebung gitu kayak. Mantep. Ada bawangnya juga. Kalau mau beli, ini ada nomor teleponnya, ada Instagramnya, ada nomor WhatsAppnya. Yang paling enak ini adalah produk UMKM. Kita bangkitkan UMKM untuk bisa lebih maju lagi. Wah, ada lumpia nih di sini Bapak. Coba saya incip. Ini lumpia dari produk UMKM Surabaya dari Momsari. Gimana ini? Kayaknya rasanya sangat enak sekali. Saya coba ya. Kita sebagai terutama masyarakat pemuda-pemudi harus terus mensupport juga kegiatan UMKM yang dimana mereka menghasilkan banyak sekali inovatif, karya-karya inovatif baik dalam bidang pangan, bidang teknologi dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi ke pembahasan pembelajaran anak-anak autis di Akasa Center. Coba kita lihat videonya, ada beberapa video yang kiranya bisa kita tonton secara bersama-sama. Ini apa ini? Ini adik-adik Pak, Prabu. Oh, ini adik-adik. Ya, Prabu. Oh. Ini Tisa, autis. Autis. Ya, autis ini Bapak. Ini speech delay. Speech delay. Iya. Yang hilang konsentrasi. Ini autis. Slow learner Pak. Oh, slow. Iya. Tuh. Nah, ini autis. Jadi penanganannya sendiri-sendiri gini ya? Sendiri-sendiri Pak. Oh. Ini waktu kita masih di ruko yang depan, yang hanya satu peta itu. Oh iya. Gitu Pak. 1 jam ya pembelajaran? 1 jam, 1 anak 1 guru. Kalau terlalu lama ya capek ya? Iya, nanti dia nggak konsentrasi Bapak. Ini mesti diantar orang tuanya ya? Iya, orang tuanya menunggu di luar. Iya. Nah, ini melatih konsentrasi sama fokusnya. Ini autis ini Bapak. Autis ini ya? Ini autis. Ini tunagrahita. Tunagrahita. Yang Down syndrome yang saya tadi cerita.
muka 1000 aja. Oh, ini muka 1000 aja? Iya. Udah. Udah, oke. Oke, terima kasih. Kemarin pada saat ikut pemuda pelopor kan menyisikan penyisian di tingkat kota, Iya, di betul, tingkat Bapak. provinsi sampai menuju Nasional. Jakarta, finalnya di sana ya. Iya. Pada saat penyisian di tingkat kota, coba ceritakan berapa yang ikut pada saat di situ? Di tingkat kota itu yang berminat banyak sekali, Bapak. Banyak. Waktu itu pertama kali di grup itu ada 100 lebih. 100 lebih peminatnya. Terus waktu kita datang di kumpul pertama kali itu, kegiatan awal itu ada kurang lebih 70-an sepertinya. Online gitu. Enggak, langsung datang, Pak. Langsung, ya? Iya. Itu bulan April. Bulan April tahun ini itu banyak sekali, terus dilakukan penjurian pada akhirnya diambil 15 besar. 15 besar. 15 besar itu Terus, per bidang tadi. per bidang tadi. Diambil juara 1, 2, 3. Setiap bidang yang juara 1 dimajukan ke tingkat provinsi. Iya. Jadi yang bidang pendidikan ada berapa kemarin? Kemarin bidang pendidikan ada 3 dari kota Surabaya, Pak. 3, cuman yang juara 1 yang diambil maju ke provinsi. Betul, saya kebetulan saya, Pak. Habis itu dari bidang pendidikan dan lain-lain 5 itu kita maju ke provinsi, yang masuk hanya 3 kemarin itu. Masuk hanya 3 ya? Masuk hanya 3 yang bisa berangkat ke provinsi, 5. Kita 5 berangkat ke provinsi, yang nyangkut hanya bidang pendidikan. Yang dari Surabaya. Oh, pendidikan aja? Iya, pendidikan aja. Jadi mewakili pendidikan untuk provinsi? Iya, mewakili kota Surabaya juga, Bapak. Ya. Iya, itu. Terus kita di provinsi ketemulah dengan pemuda dari bidang lainnya. Bidang SDM dan lingkungan sama teknologi. Itu dari Jawa Timur? Jawa Timur, Pak. 4 orang? 3. Oh, 3 orang? Iya. Pendidikan, SDM dan lingkungan, dan teknologi. Iya. Oh, 3 orang. Berangkat ke 3 Jakarta? orang. Kita berangkat bareng-bareng ke Jakarta bertiga. Terus di Jakarta di karantina? Di Jakarta kita ada karantina 3 hari, Pak. Jadi hari pertama itu datang, kita kegiatan pembukaan, terus besoknya penjurian, terus kita ada outbound. Nah, di situ kita juga dilihat bagaimana sih pemuda pelopor ini, karakternya itu seperti apa. Terus ininya, Pak, dia bisa nggak berbaur dengan teman-teman satu Indonesia. Kan itu banyak, Pak. Ada dari Papua, dari Maluku. Banyak banget. Kita bertemu dengan teman-teman pemuda pelopor yang sangat kreatif dan inovatif. Itu ada batasan umurnya nggak? Ada, Pak. Berapa? Batasnya umurnya 16 sampai 30. 30 maksimal berarti? Maksimal 30 tahun. Kalau sudah 30 nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Kalau sudah menang misalkan, ini udah ke berapa kali nih pemuda pelopor ini? Udah dari tahun 1900-an, Pak. Kak Seto itu salah satu itu alumni pemuda pelopor. Iya. Oh, gitu. Udah lama sekali berarti. Sudah ya? lama, Bapak. Cuman Orde Baru sudah ada berarti sudah. Ya? Oh, gitu ya. Iya. Kalau sudah menang, kayak kamu juara 2, mungkin tahun lagi mungkin masih bisa sebelum umur 30, boleh nggak ikut? Sebenarnya kalau udah menang nggak boleh, Pak. Nggak Kita boleh, kan ya? memberikan kesempatan juga pada pemuda-pemudi yang lainnya. Jadi tugas kami adalah memberikan pengertian dan sayembara biar mereka juga mengikuti kegiatan pemuda pelopor ini. Karena banyak sekali, Pak, ditemukan di sana. Ada yang bisa menciptakan bidang pangan itu tadi, terus teknologi, keren-keren, Pak. Oh, keren-keren ya? Keren, sangat-sangat keren. Jadi pada saat diuji sama juri, yang kamu sampaikan itu langsung praktek bersama anak-anak ABK tadi, apa cuma mempresentasikan melalui ya mungkin di slide? Iya. Kami waktu penilaian juri kemarin itu kami hanya modelnya presentasi. Oh, presentasi aja. Pemaparan tentang kepeloporan kami. Tapi sebelumnya itu ada fact finding, Pak. Jadi tingkat kota, tingkat provinsi, nasional itu ada fact finding semua. Jadi juri-juri tersebut dan tiap kota terus provinsi nasional itu datang ke tempat kami, ke Akasa Center. Gunanya untuk
melihat apakah benar-benar Benar, pemuda ini betul. melakukan aksi kepeloporannya di situ. Khawatir daul-daul. Nah, begitu Pak. Dan apakah kepeloporan ini dapat berdampak pada masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi kita melewati masa fact finding 3 kali. 3 kali kota, provinsi, nasional. Jadi nasional berarti dari Jakarta turun ke Surabaya. betul Bapak, dari Jakarta turun ke Surabaya. Berapa hari fact findingnya itu? Hanya 1 hari Satu Pak. hari. 1 hari terus mungkin sekitar 2 jaman segituan jam, ya. Dan itu kita kalau yang di tempat saya Pak di bidang pendidikan, karena kan tadi kita MBR ya Pak ya. Iya. Kami ajak jurinya langsung terjun ke rumah anak-anak berkebutuhan khusus yang memang MBR. Bener enggak ya anak-anak? Iya betul MBR, Pak. Iya, gitu jadi ya. kita kemarin muter masuk gang ke rumah anak-anak itu. Dan jurinya ketemu sama murid-murid yang di Akasa Akasa Center. betul, bertemu orang tuanya juga. Begitu Pak. Kemarin juara berapa? Juara 2 ya? Kemarin juara 2 Pak. Jawa Timur borong apa ya? Morong, jadi syukurnya Jawa Timur tahun ini jadi juara umum. Juara umum ya? Juara umum Pak. Juara berapa aja? Juara 2 dari bidang pendidikan, juara 2 dari bidang teknologi, juara 1 dari bidang sumber daya manusia dan lingkungan itu. Wah, seneng ya? Iya, Juara Pak. umum ya? Terus Seneng semua. kan itu juga ada, kalau sudah juara gitu, apa ada tugas-tugas khusus ya dari Menpora ya? Menpora kan yang Iya, Menpora, Pak. Ada tugas-tugas khusus nggak dari Menpora? Kalau tugas-tugas khusus itu kan sebenarnya pemuda pelopor ini melekat pada diri pemuda-pemudi kita ya Pak ya. Melekatnya pemuda yang kreatif, inovatif, yang melihat masyarakat itu bagaimana sih kita agar berguna di masyarakat. Jadi itu dari hati kita, hati nurani kita. Dan semua pemuda pelopor baik tingkat kota, provinsi maupun nasional, mereka adalah pemuda-pemuda yang memang bertujuan untuk bersinergi dengan wilayahnya masing-masing Dan memberikan manfaat terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Begitu Pak. Gitu. Pada saat di Jakarta yang melantik dan menganugerahkan sebagai pemuda Kementerian Pemuda dan Iya, Olahraga. Kemenpora Pak. Enggak presiden. Untuk yang presiden itu ketika kita besok penerimaan hadiah Pak. Jadi puncaknya adalah di hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober besok ya. Oh, di mana? Di IKN Pak, di Kalimantan. Ibu kota? Iya, yang baru Pak. IKN Ibu Kota Nusantara. Iya, betul. Oh, di sana. Di sana Pak. Berarti presiden ya nanti ya? Iya. Yang menganugerahkan. Besok yang menganugerahkan Bapak Presiden. Berapa anak yang dianugerahi ke sana? Yang untuk pemuda pelopor 15 anak Pak, yang sesuai bidangnya masing-masing tadi juara 1, 2, 3. Dari beberapa provinsi? Dari beberapa provinsi. Oh. Kemarin dari 15 itu yang perempuan hanya ada 2. Jawa Timur dengan WAOD, Bau-Bau. Bau-Bau Sulawesi? Iya, Sulawesi. Hanya kami berdua yang perempuan Pak. Dia apa? Inovasi apa? Dia di bidang ini, sumber daya manusia dan lingkungan. Oh, sumber daya. Iya. Juara berapa? Juara 2 juga. Juara 2 ya? Iya. Juara satunya kena Jatim itu ya? Kena, iya Pak, Jatim benar. sumber Jatim daya. Nganjuk? itu Pak, kalau juara satunya yang ikut Jatim. Oh, Jatim juara satunya. Jatim juara satunya. SDM gitu ya? SDM, ya. Oh. Yang Nganjuk teknologi Pak. Oh, yang Nganjuk teknologi. Iya. Ya, tentunya kita juga mengucapkan selamat pada kamu Iya, sebagai terima kasih banyak Bapak. pemuda pelopor juara 2 mewakili Jawa Timur, mewakili kota Surabaya, dan khususnya juga untuk Indonesia. Pesan kamu kepada orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus supaya mereka terbuka, supaya mereka welcome, dan anaknya juga bisa berinovasi, mereka bisa bergaul dengan yang lainnya. Apa sih? Iya Pak. Jadi perlu kita ketahui semuanya bahwasanya anak berkebutuhan khusus itu bukanlah mereka yang terkena sebuah penyakit ya Bapak ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu jangan dianggap kasihan, jangan hanya dikasihani. Karena semakin mereka dikasihani, mereka tidak mendapatkan hak sesuai kebutuhannya. Karena otomatis kalau dikasihani, karena kadang kan orang tua menutupi tadi salah satunya seperti itu. Karena kasihan, mungkin malu, kasihan, banyak faktor. Jadi pesan saya memang ketika dinilai dari anak-anak mereka ada suatu kejanggalan yang tidak sesuai dengan usia normal,
Dan itu kita bisa kerjasama dengan posyandu, dengan dokter tumbuh kembang dan ahli yang sesuai. Itu langsung saja coba mendatangi sebuah tempat yang dimana untuk membantu proses perkembangannya. Salah satunya contohnya seperti layanan lembaga terapis atau lembaga intervensi seperti itu. Jadi jangan pernah malu atau malah menyembunyikan. Jadi ketika memang sudah didiagnosis, anaknya udah didiagnosa untuk anak ini autis atau apa, langsung mencarilah tempat terapi. Dan itu bisa di mana saja karena di Surabaya sudah sangat banyak tersebar untuk tempat terapi. Supaya nggak terlambat. Supaya tidak terlambat penanganannya dan anaknya juga bisa penyesuaiannya lebih mudah. Penyesuaiannya lebih mudah, intervensinya yang didapat juga lebih cepat. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ada dari _Ari Yudhistira. Apa sih yang membuat SLB beda menurut kakak? Yang membuat SLB beda dengan Lembaga Akasa Center. Oke, baik. Saya jawab langsung ya, Pak ya. Jadi Mas siapa dulu, Pak? Arif Yudhistira. Oh, Arif Yudhistira, ya. Jadi yang membuat beda itu kita kan mengenal pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ketika di SLB itu termasuk pendidikan formal, di mana itu setara dengan SD, SMP, SMA reguler pada umumnya. Di situ mereka bersekolahnya pagi hingga siang jam sekolah biasa. Dan di situ di SLB itu guru satu bisa pegang 5 murid maksimal. Dan itu layanannya tidak satu-satu per individu, begitu Pak. Tapi ketika di layanan intervensi itu lebih 1 murid 1 guru. Personal dan merupakan lembaga informal, di mana itu lembaga untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus di luar sekolah. Begitu. Tambahan kursusnya Iya, istilahnya kalau di reguler itu tempat les. Bimbingan belajar begitu, Pak. Iya. Ini adalah satu lagi, ada _Ananda Pradana. Tantangan apa sih yang kakak ajar di SLB? Oke, tantangannya ya Mas ya. Tantangannya itu sebenarnya banyak sekali. 1, pasti melatih kesabaran. Itu sudah jelas. Kesabaran karena kita nggak tahu anak itu datang ke sekolah dengan kondisi tantrum atau baik-baik saja. Itu yang pertama, Pak. Terus tantangannya juga kita sebagai guru harus bisa pinter-pinternya guru untuk menggali potensi daripada anak tersebut. Jadi ketika guru tidak mengerti rasa nyamannya dia, tidak mengerti kebutuhannya dia, itu sangat susah sekali untuk menemukan potensinya. Jadi kita harus benar-benar mengajarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya anak tadi. Harapannya agar anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa seperti anak-anak reguler pada umumnya. Oke, terima kasih untuk Dimas. Terima kasih untuk Dimas datang di podcast Cacaci. Cok lali rek yo, subscribe dan nyalakan lonceng bunyinya supaya nanti bagi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, kalau menginginkan pelajaran tambahan, gampangannya ngono, les bisa ke Akasa Center. Alamatnya? Kita ada di Ruko Kartika Niaga, Blok GC nomor 32 di Kebraon. Terima kasih. Silakan datang untuk semuanya anak berkebutuhan khusus. Iya. Termasuk yang MBR ya. Iya betul, MBR, terutama yang MBR. Yang MBR terutama, ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak.